Voice episode 3. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Beriana di episode kali ini. Dan di sini aku nggak sendirian loh, aku ditemenin sama Vivian. Halo Vivian. Halo Berliana, halo semuanya. Oh iya, kalian udah pernah lihat Berliana belum di episode 1? Kalau belum, nonton ya videonya. Oke, di episode kali ini masih seputar episode sebelumnya loh. Kamu tahu nggak yang tentang apa? Tahu dong, sekolah bagaikan rumah kedua kan? Betul, tapi di episode kali ini ada yang bikin beda. Iya benar banget. Jadi yang bikin beda pada episode kali ini adalah bintang tamunya. Berliana pasti tahu dong. Ya, bintang tamu kali ini identik sama Jakun. Jakun, apaan tuh? Jaket kuning. Oh iya, jaket kuning. Jadi penasaran gak sih alumni SMN 88 yang berhasil mendapatkan jakun? Iya juga ya. Siapa ya? Siapa ya? Tapi sebelum lanjut, kita ada pesen nih buat teman-teman Del Voice. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan bila perlu minum vitamin. Oke deh, yaudah tanpa berlama-lama kita langsung panggil aja kali ya bintang tamunya, Kak Sarah dan Kak Akira. Halo, Kak Sarah, Kak Akira. Oke, selamat datang di podcast SMA 88. Gimana nih Kak perasaannya pas diundang di podcast SMA 88? Boleh cerita sedikit? Gimana ya, agak nostalgia dikit sih bisa balik ke lingkungan sekolah ya kan. Gimana? Gimana ya rasanya ya, lama-lama kaget sih ternyata Edit punya podcast. Boleh sih cerita gimana ya? Masa SMA kakak gitu, entah tentang praekskulan ataukah lomba-lomba, atau kakak pernah ikut lomba gitu, mungkin boleh diceritain mungkin buat temen-temen Del Voice untuk diceritakan. Kalau awal ya, mungkin nggak banyak ya karena kan 2 tahun online ya. Oh, online. Waktu itu 2020. Pas awal masuk ya. Ya. Awalnya kirain bakal berjalan lancar aja gitu, ikut eskul kayak MP saya waktu itu. Oh, KMP. Pernah ikut tanding waktu itu di Polimedia Cup di Jaksel. Wow, keren banget gak sih? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Keren banget. Dan kalau boleh tahu juara berapa nih? Aduh malu. Oke, jangan. Oke, untuk Kak Sarah gimana? Kalau saya sendiri sih nggak pernah secara kayak terdaftar di sekolah karena ini lebih tepatnya sih lomba-lomba iseng-iseng semua. Oke. Jadi mungkin nggak di 88 itu rata-rata nggak ada yang tahu sih lombanya gimana atau gitu-gitu karena cuma iseng-iseng secara mandiri doang gitu. Oke. Sekarang aku mau sedikit tanya nih Kak, kan Kak Sarah sama Kak Akira nih udah pakai jakun nih. Bisa dibilang jakun ini tuh impian kita semua sebenarnya. Boleh dong sedikit cerita tentang usahanya buat mendapatkan jakun ini kayak gimana? Aduh, mulai dari mana ya? Jujur aja panjang. Oke, berliku-liku ya. Iya. Dari awal ya itu sampai saya nggak kepikiran awalnya masuk itu. Serius. Kenapa tuh kak? Kok bisa gitu? Karena dari awal saya nggak ada niatan sama sekali masuk UI. Karena hampir kayak kebanyakan kalian gitu kayak wah mustahil masuk situ kan. Ya, Gue orangnya biasa-biasa aja gitu. Ini nggak apa-apa yang ngomong agak gitu ya. Oke Kak. Dan awal mula tuh kayak kebanyakan Asian parents semuanya apa sih dokter gitu kan. Iya. Pasti nggak jauh-jauh kalau IPA mau ngambilnya dokter. Dari situ saya bener-bener tuh usaha banget dari semester 1 ya kan. Cuman emang hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Sampai akhirnya kelas 12 pengumuman SNMPTN. Gagal tuh saya di situ. Kecewa dong. Iya. Persiapan SBM, belajar juga tuh saya. Awal di situ juga keluarga saya lagi jatuh lah istilahnya ya. Kurang tuh pemasukan apa segala macam, yang buat biaya juga les gak ada kan. Otodidak tuh saya belajar tuh, nanya ke guru, diskusi sama temen kayak gitu, bikin rangkuman sendiri. Dan di beberapa kasus ya kadang saya nyari di YouTube atau biasalah promosi ruang guru. Oke,
Oke. Dan belajar juga dari situs favorit kita semua. Tahu Brandly. Oke. Waktu itu saya juga pernah jawab beberapa soal tuh di Brandly. Seru gitu kan. 2+2 apa? Saya jawab 5 gitu. Jawaban satu dari situ semua ternyata. Berani gitu kalau ya. ada bilang maaf kalau salah mungkin dari kakak gitu. Oh gitu ya. Oh agak membingungkan. Oke, berarti ini pelajaran untuk kita semua. Kalau ada maaf kalau salah itu sebaiknya nggak usah dipilih ya. Iya, betul. Agak menyesatkan. Oke. Dari situ tuh saya belajar mandiri juga kan, dapet penglihatan buat ngerjain SBM. Tapi sayangnya di situ saya gagal, agak stres gimana gitu awalnya kan. SNM gagal, SBM gagal, aduh mau gimana nih, jalur mandiri doang, duit gak ada ya kan. Akhirnya saat itu, untung waktunya masih agak lama ya, beberapa bulan gitu, 2 bulan ke depan masih ada. Dan itu saya banyak support tuh dari saudara-saudara gitu kan, dari bapak saya juga minjem duit sana sini buat apa, jalur mandiri gitu. Waktu itu saya pernah ikut PUSMI juga tuh IPB kan, gagal juga. Habis itu mandiri UIN gagal juga. Ada juga mandiri, pernah saya mandiri UB namanya SEMA kalau nggak salah. Itu gagal saya 3 kali karena saya minyak kedokteran semua tuh. Oh totalnya semua saya gagal nyobain mandiri sampai 7 kali. 7 kali kayak Luar seminggu ya. Oke. Apa Ya. jangan-jangan tesnya itu 1 hari 1 kali? Jadi kena 1 minggu gitu. Oke. Di luar dugaan sekali loh. Wow. Keren banget. Itu saya sampai mikir, aduh ini gimana ya, udah ngabisin duit banyak kan, orang tua udah minjem sana sini buat masuk mandiri gitu, tapi sayangnya nggak lulus. Wah hampir patah tuh saya di situ tuh. Cuman ibu saya ngasih pesan ke saya, gak apa-apa, gak harus jadi dokter gitu kan, yang penting sesuai passionmu aja di masa depan. Akhirnya saya cari tuh jalur mandiri yang masih buka apa, ada nih SIMAK nongol gitu. Wah saya aduh kok SIMAK ya, nggak pikiran juga kan masuk UI gitu kan, yang universitas nomor 1 di Indonesia kan. Amazing sih memang. Akhirnya saya ikhtiar tuh berusaha di situ, puasa Senin Kamis, saya kan sholat tahajud. Dan metode belajarnya tuh sih lumayan agak gila ya, soalnya saya habis tahajud itu saya nggak tidur, terus saya baca buku. Waduh, terus habis baca buku saya rangkum tuh apa yang saya tulis. Di situ saya rangkum, habis subuh saya nggak tidur lagi, saya olahraga. Habis olahraga baru jatuh. Di situ saya nggak belajar lagi, tapi lebih ke refreshing kayak main sama adik gitu. Pokoknya bikin happy, nggak terlalu stres. Dan saya juga cari-cari tuh di YouTube tutorial masuk SIMAK gitu. Kan pembahasan soal SIMAK tahun lalu tuh. Itu 4 tahun tuh, 2016, 2017, 2018, 2019. Itu saya kerjain semua tuh. Saya kerjain semua, saya lihat pembahasannya di YouTube. Sampai bener-bener lancar, akhirnya ada tuh hari H buat ngerjain SIMAK. Wah, grogi banget ya kan? Pasti. Soalnya beda. Lebih susah dari SBM. Karena yang namanya SIMAK ya, bagi saya SIMAK reguler. SIMAK itu berdasarkan kriteria UI. Jadi bener-bener kalau soal SIMAK itu kesulitannya bakal sesuai sama kriteria UI, bukan kriteria nasional kayak SBM. Jadi lebih sulit. Saya pikir kayak impossible banget gak sih, saya aja tuh udah gagal berkali-kali. Cuman ada yang motivasi saya itu dari kegagalan ya. Saya pikir lagi, kan saya milihnya kedokteran gitu kan, kayak wajar dong. Oke. Akhirnya saya milih ya yang sesuai sama kondisi Indonesia saat ini apa sih? Kan BMKG ya. Iya betul. BMKG apa tuh? Badan apa ya? Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Oke. Ya benar. Nah, itu saya pilih tuh geofisika karena ya mungkin prospek kedepannya bagus kan. Dan alhamdulillah setelah ngerjain SIMAK pengumuman nangis saya bener karena lulus, teriak-teriak gitu saya. Keren banget. Tepuk tangan dong. Ya kayak usahanya udah 7 kali loh ya. Udah Iya, kayak makanya. seminggu loh. Udah kayak seminggu, bahkan habis tahajud dia tidur lagi. Wah. Kita boro-boro yayan, Wah, habis sholat subuh tidur lagi. Mending salat subuh. Aduh, itu buka aib namanya. Maaf ya. Oke, tapi kita boleh apresiasi kalau usahanya Kak Akira ini tuh bisa dibilang nggak main-main karena Iya.
benar-benar keluarganya juga support, terus juga ikhtiar dia dalam doa juga sangat luar biasa. Dari belajar, bagi waktu juga pasti luar biasa banget sih itu. Capek, terus juga akhirnya kecapai. Memang usaha tidak akan mengkhianati hasil sih. Iya, betul. Oke, untuk Kak Sarah boleh cerita sedikit? Mungkin salah ya kalau nyuruh Akira duluan, jadi ceritanya jadi gak biasa aja gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Soalnya untuk saya sendiri masuknya itu lewat PPKB. Itu jalur mandiri dari UI, cuman melewati rapot. Oh. Jadi rapotnya yang dinilai, assessment sama nilai esai. Kalau dibilang orang sebenarnya itu surat pernyataan. Itu dinilai dari situ semua. Pure dari situ. Cuman sebenarnya sama kayak Akiranya itu cuman di bagian nggak kepikiran untuk masuk UI. Lebih parah daripada Akira, nggak kepikiran masuk negeri. Dari awal udah ngomong ke BK itu pas awal semester 1 udah nyari kuliah swasta yang bagus. Dari awal udah rekomendasi dari BK-nya kayak gitu. Jadi mungkin karena itu BK nggak ada pada kaget ya ketika dibilang eligible SNPTN, langsung kayak lah lulus digituin. Itu memang suatu hal yang mengejutkan, tapi luar biasa loh itu. Emang lulus SNPTN habis itu ya udah. Cuman karena sebelum pengumuman eligible itu udah nggak ada kepedean untuk masuk negeri kan. Jadi udah nyari beasiswa untuk swasta sendiri. Udah lulus 7 beasiswa untuk swasta. Itu walaupun ada yang 100%, ada yang cuma 50%. Jadi udah ada pilihannya, udah ada backupnya. Cuman mama kekeh untuk nyoba UI. Katanya kalau misalnya nggak masuk UI ya udah nggak apa-apa. Jadi setelah PPKB sebenarnya udah nggak ada keinginan untuk UTBK. Jadi kayak PPKB udah pengumuman, kita udah nggak ngelanjutin lagi. Udah ambil swasta aja yang udah ada beasiswanya kan. Jadi setelah itu SNPTN udah daftar, UI juga, sastra Rusia. Wow. Sastra Rusia. Sangat mengejutkan. Itu yang agak seremnya pas udah ngomong konfirmasi pemilihan jurusan, perang ya. itu bener-bener kayak ke beberapa hari kemudian pengumuman perang Rusia itu. Itu kita tentu saja kita udah langsung deg-degan ya. Langsung kayak aduh, udah telanjur milih. Iya. Nah, habis itu ternyata nggak lulus. Akhirnya ke berikutannya PPKB, milih sastra Cina. Wow, sastra Cina. Wah. Cina. Tuh. Dan dari tampilannya jauh sekali ya. Iya, makanya. Nggak kelihatan loh. Iya, betul banget. Dan ya keterimanya di situ. Yang membuat bisa pakai jakunnya itu di situ. Di sastra Cina ya. Iya. Kalau nggak masuk di sastra Cina nggak masuk negeri. Langsung ngambil yang udah ada. Iya, ya, udah beasiswanya. ada. Nah, tadi kan kalau kakak bilang itu ada pesan juga, ada masukan dari mamanya kakak kan. Nah, kalau boleh tahu, kenapa kakak tiba-tiba kayak ada langsung sastra Cina? Gitu. Kenapa? Kalau boleh tahu. Kalau secara realistis itu sastra Cina itu majority dunia. Kalau orang-orang bilang bahasa Inggris bahasa dunia, kalau bahasa Cina itu bahasa manusianya yang ada di dunia. Karena di setiap benua sekarang majority ada orang Cina lah. Mau dimanapun itu. Di Indonesia juga banyak, dan bisnis mayoritas dimanapun juga perusahaan Cina. Jadi itu prospek kerjanya yang sangat besar itu di situ. Dan itu pun kalau masuk sastra pun nggak bakal memberhentikan kayak harus ke bidang ekonominya doang, harus ke bidang kitanya doang. Jadi sastra itu sangat membuka peluang kerja dimanapun itu. Sama jurusan S2-nya pun bebas. Sangat di luar ekspektasi banget ya. Yang kita pikir awalnya sastra, sebuah bahasa yang menurut kita tuh gimana ya profesi selanjutnya ya, kayak sempit banget kayaknya kalau buat lanjutin ke pekerjaan, dan ternyata seluas itu. Iya. Sangat di luar ekspektasi. Keren banget sih itu. Boleh kalau Kak Sarah coba buat pakai bahasa Cina biar teman-teman Delvoice tahu. Boleh? Sedikit Kalau aja. kita kan tahu cuman ni hao gitu. Betul. Yang nggak luput dari itu. Kita ngomong brand-brand Cina aja kadang mungkin salah gitu penyampaiannya. Coba Kak Sarah perkenalan pakai bahasa Cina. Disclaimer, takut salah ton ya. Jadi kalau misalnya ada yang bisa bahasa Cina, mohon maaf. Maaf banget. Namanya ni hao, wo jiao lu jilan ma. Ni hai hao ma?
Apa tuh? Seperti pertanyaan tapi kan kita nggak tahu ya. Iya, kenapa seperti pertanyaan dan kita di situ kita harus jawab apa? Makanya kita Di tanya. situ nama aku kalau di situ nama aku Lucilan. Itu nama Cina. Nama Cinanya kakak. Nama Iya, Cina. benar sih. Terus berakhir dengan apa kabar? Oh, apa kabar? Oh. Kita juga bisa ya, Yan? Bisa Pakai dong. bahasa Orang Aring. aku bisa bahasa lain. Apa tuh bahasa apa? Aku bisa bahasa Perancis, bisa Waduh. bahasa Jepang sedikit-sedikit. Cobalah. Oke. Kasih lihat dikit. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu parles français? Apa tuh? Omeo. Omeo, coba lah. Apa itu? Ini saya tidak tahu apa ya. Jadi kayak, Apa itu? Wah, udah lah. Mendingan saya diam. Begitu ya? Oke, tadi aku bilang halo, bonjour itu halo. Est-ce que tu parles français? Itu artinya apakah kamu bisa berbahasa Prancis? Ya di gitu. bawah saya nggak bisa. Tapi Beda bahasa. Oh iya, Beda bahasa. agak beda sektornya. Iya. Mungkin Kak Kira bisa bahasa lain juga. Kamu menanyakan bahasa kepada anak FMIPA tuh. Dia bisa ngitung palingan. Bahasa ngitung, matematika. Ini agak biar. Gimana ya? Beda ya. Beda. Kita nggak dua-duanya nih ya. Mungkin ada bahasa geofisika. Apa bahasa Inggris? Oh gitu ya. Oke. Oh, Iya. laki. Bukan. Oke, terkait kelulusan, terus juga perjuangan, juga keren banget sih itu menurut aku. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Keren banget menurut kita semua, bisa jadi pelajaran ya. Karena memang kalau usaha itu nggak akan yang namanya mengkhianati hasil. Oke. Selanjutnya aku boleh nggak nih nanya-nanya tentang peralumnian. Oke. Yang pertama tentang kontribusi kakak-kakak sekalian sebagai alumni SMA 88 ini apa ya? Kalau boleh tahu, boleh sedikit cerita ke teman-teman Del Voice. Spontan. Aduh. Langsung spontan Langsung nepok. spontan. Ada nyambung juga. Over aku nggak. Oh gitu ya. Sama, berarti kita sama. Oh gitu. Oke, boleh. Kontribusi kami untuk kayak masa-masa kita masih di sini mungkin ya. Iya. Mungkin kita berdua kegiatan tutor sebaya, kita berdua itu tutor di berbagai mata kuliah, mata pelajaran. Iya. Mata pelajaran di 88. Contohnya saya sendiri dulu tutor bahasa Inggris, matematika sama geografi. Wow. Anak IPA? Bukan anak IPS. Jadi Sangat berbanding jauh ya. gimana konsepnya? Kok bisa? Emang kalau nggak salah kata salah satu guru di 88, saya masuk IPS tapi memiliki jiwa anak IPA. Jadi begitu. otomatis orang kalau ngeliat ketemu pasti berpikirannya anak MIPA. Ya emang begitu sih Kak, kita juga awalnya mikirnya gitu. Iya, betul. Sangat di luar ekspektasi. Yang ini mipanya kelihatan banget ya. Iya. Kir kemarin jadi tutor apa Kir? Kalau saya tuh hampir semua mata pelajaran sebenarnya. Kecuali PKN. Oke. Boleh tahu kenapa alasannya nggak ngambil tutor PKN? Karena saya nggak mau. Simpel ya. Simpel banget. Simpel banget. Oke, nggak mau. Oke, alasan itu emang udah pasti semuanya di awal dari oke karena saya mau jadi saya ambil gitu. Nah. Siap-siap. Oke. Oh ya Kak, terkait kontribusi antar alumni, ini kan ngebahas tentang alumni ya. Kakak-kakak pasti ada dong kontribusi terkait kampus expo. Ini lagi dibincang-bincangin banget sama warga-warga SMA 88. Boleh dong cerita sedikit tentang kampus expo? boleh sih. Saya di sini untuk kampus Expo 88 bakal diadain tanggal 28 Januari bulan ini. Oke. Jadi tolonglah datang ya. Meriahkanlah acara. Oke, nah itu dia ya teman-teman dengan Del Voice. Jangan lupa datang di kampus Expo SMA 88 ya, tanggal 28 Januari. Maaf ada iklan sedikit. Oke. 2,000
2,000 years later. Oke. Untung bisa diakal ya. Oh iya. Pas banget datang kan. Mungkin lampunya terlalu excited gitu. Oh iya. Explode. Langsung excited gitu ya. Oke, selanjutnya selain kontribusi pasti dong kakak-kakak sebagai alumni ada harapan mau untuk mahasiswa Untuk siswa-siswa 88. siswa SMA 88 untuk sekolahnya kegiatannya apa nih harapannya boleh dong disampaikan. Lah, Oke, gantian dong. yang paling penting ya solid. Ya kan SMA 88 ya. Seperti kenal kan? Oke. Selain solid apalagi nih? Ya pertama attitude juga. Betul banget. Sepertinya kalau untuk attitude seharusnya disebut paling awal boleh diulang? Gimana? Aku ulang ya. Oh ya, kakak-kakak sebagai alumni pasti punya harapan untuk SMA 88. Apa dong harapannya? Boleh dikasih tahu? Harapannya attitude-nya lebih baik. Oke. Attitude itu nomor 1. Dicatat ya, Pian? Catat. Attitude. Oke dah. Oke, selain itu Solid. Oh, solid. solid. Harus menjaga satu sama lain. Walaupun kita alumni udah lulus ya, kita juga masih peduli lah sama kalian ya, dekel-dekel gitu. Berarti kakak alumni ini secara tidak langsung menyampaikan kalau mereka juga mau ada ikatan antara siswa-siswi dan alumni. Oke. Ada pesan terakhir nih. Pian, coba sampein pesan terakhirnya apa buat dari kita buat kakak-kakaknya? Pesan terakhir jadi apa ya? Sekaligus pertanyaan sih ini ya. Ya ini lebih ke Pertanyaan pertanyaan. Ini tuh lebih ke pertanyaan bukan. Bukan pesan kebalik ya. Jadi mungkin Oke. Ini pertanyaan harusnya saya yang terakhir. nanya nih kayak Coba. pesannya apa nih buat kakak-kakak buat SMA 88 sekarang nih mungkin ya buat semuanya sih. Iya, kan tadi Aspek udah harapan ya 88. yang kakak mau, yang kakak inginkan. Oke, sekarang pesannya coba. Pesan-pesan. Duluan. Apa gua? Oke. Oke, nepok. Lagi nggak ada endingnya. Iya betul, nomor 1 kan udah sampai selesai. Gitu ya, takut. Oke, silakan. Mungkin saya ngasih dikit pesan aja ya, bukan Kan jangan. memang pesan kan? Emang pesan. Saya susah banget. Iya betul benar. Oke. Pengen minum. Oh ini nggak ada aqua di sini. Aduh, mohon maaf ya atas kekurangannya. Oke, boleh lanjut ke pesan. Oke. Pesan saya kepada kalian nih adik-adik. Pak, kalau misalkan pikir kayak nggak mampu gitu, ya jujur aja saya juga pertama gitu kan, aduh nggak mampu gitu kan, apalagi nggak mungkin gitu masuk UI gitu. Emang harus ngerasain yang namanya gagal, jangan takut ngerasa gagal berkali-kali itu ya. Tapi jangan lupa untuk bangkit lagi, karena kalau udah jatuh, kalau nggak bangkit, kamu bakal di titik itu terus gitu. Bisa juga kelindes tuh. Lindes. Menyakitkan. Kelindes, aduh. Kan Nggak itu bangun jadi lagi dong. parah. Jadi kalau mungkin kira-kira sebelum kelindes udah berdiri duluan. Oke. Tapi bisa ketabrak. Iya. Berarti udah harus langsung lari. Kan kalau ketabrak bisa lari lagi. Iya. Cuman butuh waktu. Iya. Emang Itu mungkin kayaknya biasanya bukan kita yang lari, ya pengemudinya yang lari. Oh iya. biasanya. Lari ya. konsep ya. Iya makanya. Mungkin maksudnya Kak Akira sekarang ini proses itu yang namanya gagal masuk proses ya berarti kalian nggak boleh yang namanya menghindari kata gagal. Oke, camkan ya teman-teman, dicatat. Selain attitude apa Pian? Catat. Oh iya. Aduh. Gagal tuh proses. Nah, gagal itu proses. Setuju ya kakak-kakak alumni? Oke. Terus mungkin dari Kak Sarah gitu. Kasarnya Mungkin juga. kalau dari saya sendiri take your time. Oh, oke. Kenapa bisa ada pesan itu? Mungkin dikarenakan dulu itu banyak teman-teman saya sendiri, kok termasuk saya sendiri, kadang-kadang itu walaupun bagus sih untuk ngejar orang lain, kayak waktunya orang lain, mungkin lu mau mau ngejar kayak prestasi satu, cuman sadar nih kalau sendirinya tuh nggak bisa, nggak apa-apa.
take your time aja, nggak harus masuk peringkat 1. Mungkin yang penting ada kemajuan dari diri sendiri. Mungkin dari kayak ambillah take the first step. Nanti karena kuliah itu kalau cuma ngikutin orang lain doang itu sendirinya nggak bakal maju. Karena kalau misalnya kalau kata lain itu kalau malu terus nggak bangkit lagi ngapain, jadi nggak ada prosesnya. Karena kalau misalnya nih gagal satu kelas atau gimana pun itu nilainya jelek mungkin di bawah KKM terus malu, jangan. Mungkin nilainya di bawah KKM kita tolong sama temen yang lulus mungkin, atau misalnya juga peringkat nomor 1 tanyain ini jawabannya gimana. Jadi jangan ada kata malu, take your time aja, jangan ngikutin orang lain, ngikutin your time. Berarti pesannya nggak jauh dari Kak Kira ya, menikmati proses. Menikmati proses. Oke, enjoy the process aja gitu. Oke. Catat nih ya. Catat ya. Enjoy the process, termasuk proses juga. Berarti yang pertama attitude memang penting sih ya Kak. Yang kedua solidaritas, harapannya, terus pesannya gak usah takut sama kata gagal. Oke, kita harus berani lewatin tapi jangan sampai kelindes. Iya, Gitu betul. ya? Jangan sampai kelindes sama ketabrak. Oke, jangan sampai kelindes. Oke. Harus bangkit. Bangkit Dan. Bangkit. Oke, terima kasih waktunya untuk kakak-kakak alumni. Nah, untuk penutup episode kita pada kali ini, boleh dong kita lihat dan kasih tahu ke penonton Del Voice hasil karya dari Kak Kira sama Kak Sarah. Penasaran nggak sih hasil karyanya apa? Penasaran nggak nih semuanya nih yang di belakang nih? Penasaran nggak? Oke, langsung aja kita saksikan hasil karya dari Kak Kira dan Kak Sarah. Capek banget, ya Allah. Keliling satu komplek. Wah, nggak kerasa ya udah ajan aja. Yuk, hati-hati. Apa nih? Coba aja waktu bisa gue mundur ya. Gue mundurin gitu sampai masa-masa sekolah. Gue pengen balik ke masa-masa sekolah lagi. Masa-masa yang senang. Masa-masa yang tenang. Ya, seenggaknya sih kagak mikirin duit kayak gini. Apa Bapak dulu mikirin kayak gini juga ya? Tapi dia jadi tukang ojek masih bisa tuh senyum sambil nganter gue sekolah. Gak ada rasa malu-malunya. Waktu itu juga gue ngerasa akan baik-baik aja tuh. Walau hidup ya biasa-biasa aja. Emang dah hidup di masa-masa sekolah tuh udah bener yang paling enak. Kerjaan lo cuman ketawa ketiwi bareng teman. Lo juga bisa bercanda sama guru-guru. Guru-gurunya masih asik-asik soalnya.
Ada sih yang gak enak. Paling pas lu ketemu sama guru-guru yang killer dan dikasih PR sama guru-guru killer itu. Tapi masih tetap sih, kalau gua bisa mundurin waktu, kalau gua masih bisa ngulang waktu, gua masih mau mundur ke masa sekolah. Gua masih bisa ketemu bapak, gua masih bisa dimasakin sama emak dan gak mikirin duit kayak gini. Ya Allah, biarkan hamba mengulang waktu ya Allah. Kembali ke masa-masa sekolah. Hamba ingin ya Allah. Apa sih? Iya bentar. Gak tahu apa hamba lagi berdoa sama Allah. Seenggaknya gue udah berdoa deh. Semoga doa gue bisa dikabulin dan gue bisa kembali ke masa-masa sekolah. Yang penting ya Allah. Nah, itu dia tadi hasil karya dari kakak-kakak alumni kita. Keren banget ya, Yan? Keren banget, Nak. Jadi nggak sabar nggak sih tanggal 28? Ada apa dengan tanggal 28? Oh, aku lupa ya. Masa kamu lupa sih, Nak? Kan aku udah suruh catat tadi. Tanggal 28 Januari 2023 itu ada kampus expo. Wah, di mana tuh, Yan? Di SMA 88 lah. Oke deh. Nah, buat teman-teman Delvoice, jangan lupa datang ya di Kampus Expo SMAN 88. Dicatat nih, tanggal 28 Januari tahun 2023 yang disponsori oleh Catering Hera.